semuanya, nama aku Ratih. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengenai puisi dan juga prosa. Materi ini akan dijelaskan oleh teman-teman aku nih, yaitu ada Nova, ada Sukenade, Meita, Diah, Delia, dan juga Indah. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu apa sih itu prosa? Nah, jika kalian belum mengetahuinya, kalian bisa menyimak video di sini ya. Prosa merupakan pengungkapan suatu peristiwa secara jelas dengan menguraikan seluruh perasaan yang tidak terikat pada syarat tertentu di dalam suatu karya sastra. Nah, sedangkan menurut KBBI, prosa merupakan karangan yang bebas yang tidak terikat oleh kaidah di dalam puisi. Nah, prosa dibagi menjadi dua, ada prosa lama dan prosa baru. Yang pertama yaitu prosa lama. Prosa lama adalah jenis karya sastra yang belum dipengaruhi oleh kebudayaan barat. Nah, karya sastra ini mula-mulanya timbul disampaikan secara lisan. Hal ini disebabkan karena belum dikenalnya bentuk tulisan. Nah, prosa-prosa lama ini memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu yang pertama bersifat statis, yang dimana prosa lama ini memiliki bentuk yang sama, pola-pola kalimat yang sama, banyak kalimat yang diungkapkan yang sama, serta tema cerita yang sama sesuai dengan perkembangan masyarakat yang lambat. Yang kedua yaitu bersifat tradisional, di mana prosa lama ini bersifat tradisional. Kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapannya yang sama terdapat dalam cerita-cerita yang berlainan, bahkan di dalam suatu cerita juga sering diulang. Yang ketiga yaitu terbentuk oleh masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat atau anonim. Nah, prosa ini merupakan milik bersama, yaitu menggambarkan tradisi masyarakat yang lebih menonjolkan kekolektifan daripada keindividuan. Nah, yang keempat yaitu tidak mengaidahkan sejarah atau perhitungan tahun sejarah. Menurut pengertian lama adalah karangan tentang asal-usul raja dan kaum-kaum bangsawan, dan juga kejadian-kejadian yang penting tanpa memperhatikan perurutan waktu dan kejadian, atau bisa disebut dengan tidak kronologis, sehingga alur cerita tersebut sulit dipahami. Yang kelima yaitu bahasanya menunjukkan bentuk-bentuk yang tradisional, di mana bahasanya ini bersifat kliase, bahasanya dipengaruhi oleh kesusastraan Buddha dan Hindu yang sulit dipahami dan juga dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Nah, yang keenam yaitu bersifat fantastis atau khayalan, di mana hampir seluruh berbentuk hirayat, yaitu tambo atau dongeng. Nah, pembaca ini dibawa ke dalam khayalan dan juga fantastis. Yang kedua yaitu prosa baru. Prosa baru merupakan karya berupa karangan prosa yang timbul setelah adanya pengaruh sastra atau budaya barat. Nah, prosa lama ini sebagian dari struktural yang sudah dipengaruhi oleh budaya-budaya asing. Adapun jenis-jenis prosa baru yaitu yang pertama ada roman. Roman merupakan prosa baru yang menceritakan kehidupan suatu tokoh tertentu dengan segala suka dan duka. Nah, dalam roman ini pelaku utamanya sering diceritakan mulai dari masa kanak-kanak sampai dengan dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, roman mengungkapkan adat atau aspek kehidupan suatu masyarakat secara spesifik dan juga menyeluruh, alur-alur bercabang-cabang serta banyak digresi atau pelanturan. Nah, yang kedua yaitu ada novel. Menurut Burhan Nurgiantoro tahun 1995 mengatakan bahwa novel berasal dari bahasa Itali atau novella yang mengandung makna harifah sebuah barang baru yang kecil, yang kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa. Nah, yang ketiga yaitu ada cerpen. Cerpen adalah bentuk prosa baru yang menceritakan sebagian kecil dari kehidupan pelakunya yang terpenting dan paling menarik. Nah, yang keempat yaitu riwayat. Nah, riwayat ini atau biografi adalah suatu karangan prosa yang berisi pengalaman-pengalaman hidup pengarang sendiri. Nah, atau bisa disebut juga pengalaman hidup orang lain sejak kecil hingga menjadi dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Contohnya seperti Soeharto, Anak Desa, Prof. Dr. B.J. Habibie, Ki Hajar Dewantara, serta yang lainnya.
Nah, selanjutnya yaitu ada kritik. Kritik adalah karya yang menguraikan pertimbangan baik buruk suatu hasil karya dengan memberi alasan-alasan tentang isi dan juga bentuk dengan kriteria tertentu yang sifatnya objektif dan menghakimi. Nah, kritik yang diberikan kepada penulis hendaknya bersifat membangun dan tidak bersifat provokatif dan juga meremehkan. Oke teman-teman, setelah kita belajar mengenai jenis-jenis prosa, kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk prosa. Nah, diantaranya yaitu ada hikayat, sejarah, kisah, dan dongeng. Nah, yang pertama, hikayat. Hikayat itu berasal dari negara India dan Arab yang mempunyai isi kehidupan para dewi, peri, pangeran, putri kerajaan, dan raja-raja yang mempunyai kekuatan gaib. Contohnya yaitu hikayat Hang Tuah, Si Pitung, hikayat Si Miskin, hikayat Indra Bangsawan. Nah, yang kedua, sejarah. Sejarah itu sering juga disebut tambu, yaitu merupakan satu bentuk prosa lama yang isi ceritanya diambil dari suatu peristiwa sejarah. Contohnya, sejarah Melayu karya Datuk Bendahara Paduka Raja alias Tun Sri Lanang yang ditulis pada tahun 1612. Yang ketiga, kisah adalah cerita yang berisikan kisah perjalanan atau pelayaran seseorang dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya yaitu kisah perjalanan Abdullah ke negeri Kelantan, kisah Abdullah ke Jeddah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dongeng. Nah, dongeng itu merupakan sebuah cerita yang sifatnya hayal. Dongeng punya banyak bentuk ragam seperti fabel, mitos, legenda, sage, parabel, dan dongeng jenaka. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri prosa. Jadi, prosa dimanfaatkan sebagai surat kabar, novel, majalah, ensiklopedia, surat kirim, dan beragam jenis media lainnya. Nah, ciri-ciri prosa yang pertama yaitu bentuknya bebas. Nah, prosa mempunyai bentuk yang tidak terikat oleh baris, bait, suku kata, dan juga irama. Pada umumnya, bentuk prosa adalah sebuah rangkaian kalimat yang membentuk suatu paragraf. Contohnya seperti dongeng, hikayat, novel, dan lain sebagainya yang dapat disajikan sebagai bentuk tulisan ataupun secara lisan. Yang kedua, memiliki tema. Nah, sebuah prosa memiliki sebuah tema yang menjadi dasar dalam sebuah cerita dan juga merupakan bahasan pokok di dalamnya. Mengalami perkembangan, sebuah prosa akan mengalami suatu perkembangan karena dipengaruhi oleh perubahan yang berada di kalangan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mempunyai urutan peristiwa. Nah, dalam prosa biasanya terdapat alur cerita yang menjelaskan urutan sebuah peristiwa. Dan alur peristiwa tersebut berbentuk alur mundur, maju, dan juga campuran. Kemudian yang keempat, mempunyai tokoh di dalamnya. Nah, di dalam prosa terdapat tokoh yaitu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dan mempunyai suatu sifat dan sikap yaitu antagonis atau yang biasa disebut dengan jahat, protagonis atau baik, dan juga tokoh pembantu. Kemudian yang kelima, memiliki latar. Nah, jadi sebuah prosa mempunyai sebuah latar pada masing-masing suatu kejadian, yaitu ada latar tempat, waktu, dan juga suasana. Kemudian yang keenam, memiliki suatu amanat. Nah, jadi sebuah prosa harus memiliki sebuah amanat yang akan disampaikan kepada pembaca ataupun pendengarnya sehingga dapat mempengaruhi mereka. Kemudian yang ketujuh, memakai bahasa asing. Nah, jadi sebuah prosa dapat menggunakan bahasa asing, misalnya seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Melayu, dan bahasa asing lainnya. Nah, kemudian yang 8, memiliki nama pengarang. Sebuah prosa pasti ada nama pengarangnya, tetapi nama pengarang tersebut tidak harus dipublikasikan atau bisa juga disebut dengan anonim.
kali ini kita akan masuk ke materi puisi. Apakah kalian tahu puisi itu apa? Puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat dengan irama, mantra, rima, penyusunan lirik, dan bait serta yang penuh makna. Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dalam mengonsentrasikan kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur batinnya. Puisi mengutamakan bunyi, bentuk, dan juga makna yang disampaikan, di mana makna sebagai bukti puisi baik jika terdapat makna yang mendalam dengan mendapatkan segala unsur bahasa. Jadi, puisi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu puisi lama dan juga puisi baru. Yang pertama, adapun ciri-ciri dari puisi lama, yaitu yang pertama, tidak diketahui nama pengarangnya. Kemudian yang kedua, penyampaiannya yang bersifat dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan. Kemudian yang ketiga, sangat terikat akan aturan-aturan misalnya seperti jumlah baris, tiap bait, jumlah suku kata, ataupun rima. Kemudian yang kedua ada puisi baru. Adapun ciri-ciri dari puisi baru yaitu yang pertama, mempunyai bentuk yang rapi, simetris. Kemudian yang kedua, persajakan akhir yang teratur. Kemudian yang ketiga, memakai pola sajak pantun dan syair walaupun dengan pola yang lain. Kemudian yang keempat, di setiap baris atasnya sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Kemudian yang kelima, di tiap gatranya terdiri dari dua kata, yaitu pada umumnya yaitu 4 sampai 5 suku kata. Ya, kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis puisi. Nah, puisi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, di mana ada puisi lama dan juga puisi baru. Nah, puisi lama merupakan jenis puisi tradisional yang berkembang sebelum pengaruh Barat. Nah, ciri-cirinya adalah adanya aturan ketat dalam jumlah baris, suku kata, dan pola persajakan. Jenis-jenis puisi lama meliputi pertama yaitu ada pantun, di mana pantun terdiri dari 4 baris dengan pola sajak ABAB, di mana 2 baris pertama adalah sampiran, sedangkan 2 baris terakhir adalah isi. Yang selanjutnya yaitu ada syair. Nah, syair terdiri dari 4 baris dalam satu bait dengan pola sajak AAAAA, di mana semua baris berisi nasihat ataupun cerita. Selanjutnya ada gurindam. Nah, gurindam terdiri dari 2 baris dengan pola sajak AA, di mana baris pertama berisi syarat dan baris kedua berisi akibat. Selanjutnya ada talibun. Nah, talibun mirip dengan pantun tetapi terdiri dari lebih dari 4 baris dengan jumlah genap, misalnya 6 baris dengan pola sajak ABC ABC. Selanjutnya ada mantra. Nah, mantra merupakan puisi yang diyakini memiliki kekuatan magis yang digunakan dalam ritual adat dan lebih bebas dalam struktur. Selanjutnya ada puisi baru. Nah, puisi baru muncul seiring masuknya pengaruh sastra barat dan memiliki bentuk yang lebih bebas tanpa aturan ketat. Adapun jenis-jenis puisi baru meliputi yang pertama ada soneta, di mana soneta terdiri dari 14 baris yang dibagi menjadi 2 quatrain dan juga 2 tersinan. Selanjutnya ada balada. Nah, balada berisi kisah atau cerita kepahlawanan. Selanjutnya ada himne, di mana himne merupakan pujian terhadap Tuhan, tanah air, ataupun pahlawan. Selanjutnya ada ode. Ode merupakan sanjungan terhadap seseorang ataupun keadaan. Yang selanjutnya ada elegi, di mana elegi ini merupakan puisi yang mengungkapkan perasaan duka atau kesedihan. Yang selanjutnya ada epigram. Nah, epigram ini merupakan puisi singkat yang berisi pernyataan bijak ataupun sindiran. Yang terakhir ada satire, di mana satire ini merupakan puisi yang berisi kritik atau sindiran terhadap keadaan sosial. Selanjutnya jenis puisi yang selanjutnya yaitu ada puisi kontemporer, di mana puisi kontemporer ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari puisi baru yang bersifat eksperimental dan seringkali mendobrak konvensi tradisional. Contohnya itu termasuk puisi konkret dan puisi prosa. Pemahaman tentang jenis-jenis puisi ini penting untuk mengenali karakteristik serta perkembangan puisi dari masa ke masa, di mana setiap jenis puisi memiliki keunikan dalam mengekspresikan gagasan dan perasaan penyair.
disampaikan oleh kelompok kami. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu di mana kita membahas secara lengkap mengenai prosa dan juga puisi. Nah, dua bentuk utama karya sastra ini memiliki karakteristik yang unik. Nah, prosa ini didefinisikan sebagai pengungkapan peristiwa, pikiran dan juga perasaan yang diuraikan secara jelas dan tidak terikat oleh aturan-aturan khusus. Nah, prosa ini dibagi menjadi dua, yaitu ada prosa lama dan juga prosa baru. Setelah itu, yaitu puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan juga perasaan penyair secara imajinatif dengan bahasa yang terikat oleh rima, mantra, penyusunan lirik dan bait, serta pemenuhan makna. Nah, secara keseluruhan, materi ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian, jenis-jenis, dan juga ciri-ciri prosa dan juga puisi, serta bentuk karya sastra dan juga adapun beragam dalam tradisi sastra Indonesia. Nah, pemahaman ini penting untuk mengapresiasi keunikan dan juga keindahan dari masing-masing bentuk karya sastra secara utuh untuk memperkaya wawasan dalam bidang bahasa dan juga sastra. Kata-kata hari ini Pak Sujud yang sudah boleh pulang.